warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPD RI Al-Mukarram Ustadz Tengku Fadil Rahmi, Ketua Tim UAS Aceh Al-Mukarram Ustadz Nazaruddin LC, Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Al-Mukarram Ustadz Muhammad Fadilah, Ketua Panitia Penyelenggara, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, semua yang berhadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap hari mesti ada bacaan rutin. Bacaan rutin itu namanya wirid. Karena sering dirutinkan tiap hari Jumat baca Yasin, maka selalu disebut dengan wirid Yasin. Seminggu sekali. Tapi sebenarnya wirid kita ini sehari 2 kali. Habis subuh sekali, habis maghrib sekali. Kenapa habis subuh? Karena awal hari itu subuh. Kenapa habis maghrib? Karena awal malam itu maghrib. Kalau terjadi sesuatu di siang hari, kita sudah baca habis subuh. Kalau terjadi sesuatu di malam hari, kita sudah baca habis maghrib. Sependek-pendek wirid, bacaannya 10. Pagi ini kita akan baca bersama insya Allah. Istighfar 3 kali, Al-Fatihah sekali, Kulhu 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, awal Al-Baqarah sekali, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat sekali, solawat dan tahlil la ilaha illallah. Bagi yang ingat diulang balik, bagi yang tak ingat bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ini namanya wirid. Makanya kata ulama, bukan hadis Nabi, man laisa lahu wir fahuwa qir. Man laisa lahu wir fahuwa qir. Siapa yang tidak punya wirid berarti dia qir. Qir itu bahasa Inggrisnya sibin. Siapa yang tak punya wirid maka dia monkey. Kalau kecil, kalau besar King Kong. Nah, inilah wirid yang dibaca. Itulah yang diamalkan ulama kita dari dulu. Kalau kebetulan ada yang meninggal, dibaca, dihadiahkan pahalanya. Disebut acara malam tahlil. Kalau kebetulan malam Jumat, undangan di rumah orang, daripada diam tak ada baca apa-apa, yang 10 ini jugalah yang dibaca mereka. Ini membaca yang 10 ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10. Pertama istighfar. Istighfar sunnah. Man lazimal istighfar, siapa yang membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesusahannya diberikan kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Sunnah. Membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah sunnah. Al-Quran, Zabur, Taurat, Injil, Suhuf, semua kitab terangkum dalam Al-Quran. Semua isi Quran terangkum dalam Al-Fatihah. Disebut dia dengan Al-Fatihah. Fatih pembuka. Segala yang tertutup dibuka dengan Al-Fatihah. Pintu anak tertutup, pintu hatinya buka dengan Al-Fatihah. Pintu jodohnya dibuka dengan Al-Fatihah. Yang sudah dibuka, jangan buka lagi, nanti datang sekali lagi. Pintu rezeki tertutup. Itulah makanya ulama kita sebelum membaca selalu mengatakan ala hazihin niyah wa kulli niyatin sholihah Al-Fatihah wa rahmatullah. Jangan dibaca sekarang, nanti kita baca sama-sama. Al-Fatihah.
Disebut dia dengan as-sab'ul masani, 7 yang diulang-ulang, karena dia adalah 7 ayat yang diulang pagi, petang, siang, malam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, duha, tahajud, witir. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka ibu ajarkan ke anak Al-Fatihah, bapak ajarkan ke istri Al-Fatihah, istri mengajarkan ke cucu Al-Fatihah, supaya kita mendapatkan amal jariah. Walaupun kita bukan profesor, bukan ustadz, bukan buya, bukan abu, bukan abi, bukan tengku, bukan ulama, kita ajarkan Al-Fatihah, mengalirlah pahalanya ke kita sampai hari kiamat, karena kita sudah mengajarkan salah satu dari rukun sholat yang dibaca. Bagi yang belum mengajarkan, nanti pulang dari sini ajarkan anak istrinya. Istrinya panggil, oh my darling, aku mau ngajarkan kau Al-Fatihah. Apa kata istrinya? Kau mau ngajarkan Al-Fatihah? Lebih dulu aku khatam daripada kau. Walaupun bapak itu tidak pandai mengaji, dia sudah mau mengajarkan Al-Fatihah. Walaupun ibu sudah khatam 1 Ramadan 3 kali, walaupun ibu juara musabaqah tilawatil Quran, kalau dia mau mengajarkan, maka ibu tinggal ngangguk aja. Iyalah bang, daripada kau mabuk. Setelah Al-Fatihah, kul huwallah. Bagaimana dengan kul huwallah? Kul huwallah adalah sunnah. Ada sahabat Nabi dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ya, ini ada sahabat yang membaca Al-Fatihah, membaca habis Al-Fatihah dia baca kul huwallah. Dari mulai sholat isya, tahajud, sampai subuh ayatnya kul huwallah tak ganti-ganti. Ya Rasulullah, apa hukumnya membaca kul huwallah tak ganti-ganti? Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. 1 kul huwallah 3 kali, 1 kul huwallah 1/3 Al-Quran. Membaca kul huwallah 3 kali, 1/3, 1/3, 1/3, maka seperti khatam Al-Quran. Tapi jangan gara-gara udah baca 3 kali tak baca Quran lagi. Itulah mengapa selalu membaca kul huwallah itu 3 kali. Ada sahabat Nabi, setiap selesai membaca ayat, dia baca kul huwallah. Setiap baca Al-Fatihah, dia baca kul huwallah. Dilaporkan ke Nabi, ya Rasulullah, ini imam kami ini aneh. Setiap baca Al-Fatihah, baca ayat, baca kul huwallah. Setiap baca Al-Fatihah, baca kul huwallah. Apa kata Nabi? Tanya dia, kenapa dia baca kul huwallah? Ditanya, kenapa kau baca kul huwallah? Inni uhibbuha, aku cinta kepada kul huwallah. Lalu apa kata Nabi? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada kul huwallah memasukkan engkau ke dalam surga. Inilah dalil yang dicari bapak-bapak selama ini, yang kalau tahajud sama istrinya sholat malam tak pernah dapat ayat lain. Kenapa abang kalau tahajud ayatnya tak pernah lain, kul huwallah terus? Sebetulnya aku banyak hafal ayat lain mah, tapi ini yang paling afdol. Kenapa dibaca Al-Falaq dengan An-Nas 11 ayat? Datang orang Yahudi. Orang Yahudi ini suka menyihir, menyantet. Rambut Nabi dicuri, diikat 11 simpul, dimasukkan ke dalam sumur. Malaikat Jibril ngasih tahu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi mencuri rambutmu. Makanya kalau ada di Banda Aceh ini orang yang suka mencuri rambut, mencuri kuku, mencuri bulu, mencuri ludah untuk disantet, disihir, itu berarti orang Yahudi, orang Israel yang nyasar ke Banda Aceh. Anak lajang, lewat anak gadis, suka jatuh cinta. Hai adik, mau gak nikah sama abang? Rupanya yang perempuan ini kasar. Diam kau kucing kurap. Wih. Diambil rambutnya di tempat tukang pangkas salon, diambil ludahnya, dibawakan ke dukun. Ini kerja-kerja Yahudi. Lalu kemudian mereka menyihir Nabi. 11 simpul tali, turun 11 ayat untuk membatalkan sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat. Itu makanya ayat ini kalau dibaca habis subuh dijaga dari sihir sampai petang. Dibaca habis maghrib dijaga dari sihir, santet, dukun segala macam sampailah dia subuh. Ini penting bagi adik-adik yang mahasiswi-mahasiswi, yang laki-laki yang ganteng-ganteng juga. Mana tahu ada laki-laki LGBT homo menyantet kalian.
Tak tahu kita nasib sekarang serba salah, ganteng salah, tak ganteng lebih salah. Lalu kemudian setelah itu kita baca pangkal Al-Baqarah. Ini pun sunnah. Siapa yang membaca pangkal Al-Baqarah dengan ujung Al-Baqarah, lakafatahu, maka cukuplah bagi dia hari itu. Siapa yang membaca pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati sampai habis, maka cukuplah bagi dia. Allah cukupkan bagi dia. Allah cukupkan kesulitan, Allah cukupkan kepayahan, Allah cukupkan, dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidupnya mungkin susah, tapi hatinya lapang. Yang kita cari ini kan kelapangan hati. Untuk apa rumah selapang sepak bola tapi hati sempit sebesar kuku? Kita ini mau kesenangan. Rabbi syrahli sadri, lapangkan hatiku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatan min lisani, lancarkan lisanku bicara. Yafqahu qauli, supaya orang paham ucapanku. Selama saya bicara 15 menit ini, Bapak adik-adik paham yang Ustaz ucapkan? Paham, Glenn? Alhamdulillah. Sempat mereka bilang tidak, paksa ulang dari awal. Untunglah kalian bisa ku kasih kode. Lalu kemudian ayat kursi. Ada namanya Baitullah, tempat menyembah Allah. Ada namanya Baitul Mal, tempat mengumpul mal. Apa arti mal? Mal artinya miring. Mal artinya miring. Kenapa mal itu disebut miring? Mal harta Pak Ustaz? Iya harta. Harta itu miring. Karena kalau ada masjid di kanan, mall di kiri, hati kita kemana miringnya? Nah, itulah maka disebut dia mall. Buktinya apa? Buktinya parkir mall lebih besar daripada parkir masjid. Betul atau tidak? Betul kata jamaah. Padahal saya ragu tadi. Mal artinya miring. Hati kita miring ke sana, miring ke harta. Lalu kemudian ada namanya Baitul Mal. Jangan gara-gara tausiah pagi ini aku mau bayar zakat kemana? Ke Baitul Mal. Baitul Mal tetap. Yang menjaga Baitul Mal ini namanya Abu Hurairah. Siapa namanya? Abu Hurairah jaga Baitul Mal. Malam-malam datang pencuri kurma, diambilnya kurma dari Baitul Mal, ditangkap sama Abu Hurairah. Kau pencuri kurma, ku tangkap, ku bawa kau nanti ke Nabi. Janganlah bawa aku ke Nabi Abu Hurairah. Ini yang kucuri ini kan tak sampai 1/4 dinar. Kalau 1/4 dinar baru potong tangan. Aku pupakin miskin susah. Aku ini minta ini untuk makanku. Kalau kau lepaskan aku, ku ajarkan kau doa supaya tidak diganggu setan. Apa doanya? Baca ayat kursi, maka kau tidak akan diganggu setan. Dilepaskan Abu Hurairah. Habis itu Abu Hurairah mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, ya tadi malam ada pencuri kurma mau kutangkap, tiba-tiba dia mengatakan dia susah, akhirnya ku lepaskan. Kata dia kalau baca ayat kursi maka selamat dari gangguan setan. Kata Nabi, itu yang kau tangkap lakadzub, dia tidak pernah jujur, bohong terus cakapnya, kecuali yang satu yang tadi malam dia jujur. Siapa dia itu ya Rasulullah? Dialah setan. Rupanya yang ditangkap Abu Hurairah tadi malam itu adalah setan yang wajahnya dia rubah menjadi manusia. Jin. Jin itu takutnya pada apa Pak Ustaz? Ayat kursi. Dari mana tahu? Dia mengaku. Ada satu lagi jin yang takut, menengok tempat permak jin. Takut dia kena permak sama jin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jin selalu ada drone di atas. Tolong sohibul drone, hidupkan kameranya. Kita semua lambaikan tangan ke atas. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
Kita suruh aja kawan pingsan di sebelah. Apalagi tadi lupa mengasih bedak. Yang kuat-kuat dulu. Sampai mana tadi? Lupa pula aku tadi. Sampai ayat Ayat kursi itu adalah puncak tauhid. Siapa nama Tuhan kita? Allah ada dalam ayat kursi. Allah. Adakah Tuhan selain Allah? La ilaha illa huwa. Apakah Allah itu hidup? Saking groginya, hidup Pak Ustaz. Hidup Pak Ustaz. Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Apakah Allah mengatur hidup kita hari ini? Al-Qayyum. Apakah Allah itu mengantuk, lesu, letih, letoy, loyo, lunglai? La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Siapa pemilik langit dan bumi? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong saya kalau Allah tidak izin? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Apakah Allah tahu kalau adik-adik menipu ayah dan ibu? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yu'ituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Apakah Allah kuasa? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah Allah mengasih makan cacing dalam tanah? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Itulah makanya kalau dibaca ayat kursi, kuat tauhid kita, kuat akidah kita, kuat iman kita, setan jadi lemah. Betul? Saya nggak percaya Pak Ustaz. Kemarin saya ke rumah sakit, ke ruang ICU, ada jamaah kerasukan setan. Saya bacakan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Diludahinya muka saya Pak Ustaz. Kata Ustaz Somad, kalau dibacakan ayat kursi setannya lari, ini malah setannya ketawa. Pas ditanya, setan, kenapa kau ketawa? Karena yang membaca itu ulahnya macam setan juga. Dia sudah melanggar kode etik. Sesama setan dilarang saling mengusir. Jadi bukan masalah gunnya, tapi man behind the gun. Bukan masalah ayatnya. Ayatnya betul, tapi orangnya yang tak betul. Maka betulkan diri kita, kita baca ayatnya, maka setanlah. Umar bin Khattab belum baca ayat kursi, baru diam. Apa kata Nabi? Ma salakta fajjan qattu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Hai Umar, kalau kau lewat di jalan ini, setan mutar di jalan lain, takut berpapasan dengan setan. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Sudirman, setan lari pontang-panting jalan lain. Kalau Ustaz Somad, satu perjalanan sama setan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau iman kita kuat, maka setan menjadi takut. Maka kita baca selalu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz, tolong ruqyah Pak Ustaz. Siapa yang mau dikuryah Bu? Diruqyah Bu? Suami saya Pak Ustaz. Kenapa diruqyah? Gatal kali dia Pak Ustaz. Aku tengok di WA-nya itu macam-macam, semua di WA-nya. Kepala sekolah anakku pun di WA-nya juga Pak Ustaz. Kemarin rajin kali dia ngambil rapor, rupanya ada guru yang mau diintipnya Pak Ustaz. Diruqyah lah Bapak tadi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Not responding. Enggak ada respon apa-apa. Pas ditanya, Bapak ada rasa kepanasan? Enggak. Rupanya pas